Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widian Andra Juliansyah dari Prodi Agribisnis Pangan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan surat pemasaran kacang panjang di Desa Tanjung Raya, di desa kampung saya sendiri, di daerah Muara Enim, Sumatera Selatan, Palembang. Di sini saluran pemasaran mempunyai 4 jenis, yakni petani di desa kacang panjang, pedagang pengumpul desa, pedagang pasar, dan konsumen atau pembeli lainnya. Saya mendapatkan ini dari suatu pedagang, terus dia menjelaskan sebuah cara-cara, katanya begini saya pemasarannya gitu. Nah, next selanjutnya petani desa. Di petani desa ini, beberapa fungsi di petani desa ini petani desa ini dia menanam kemudian menjualkan ke pedagang pengumpul desa. Pedagang pengumpul desa ini biasa kalau di kita ini menyebutnya juragan atau bos, ya istilahnya tuh toke-toke begitu. Nah, kemudian setelah itu dipasarkan ke pedagang pasar, ke pasar nasional atau sebagainya ya. Kemudian setelah di pasar nasional ada yang menjual dan menyambut dan membelinya lagi. Nah, ini rumusnya. Adapun rumusnya berikut ini. MI CI plus NL dengan keterangan biaya lembaga pemasaran di tingkat 1 dan NL keuntungan lembaga pemasaran di tingkat ke-1. Untuk menganalisis margin, berikut ada rumusnya. M sama dengan MN, I sama dengan IJI, JIJ, dan triple NJ. Nah, dengan keterangannya sebagai berikut. M sama dengan margin, CIJ, biaya pemasaran untuk melaksanakan fungsi pemasaran oleh lembaga pemasaran KI, kemudian NJ, keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran KJ, jumlah jenis biaya, jumlah lembaga pemasaran. Dan selanjutnya perhitungan margin pemasaran dan konsumen. Besarnya harga yang diterima petani terhadap konsumen akhir dilakukan dengan farmer share. Dirumuskan sebagai berikut. Fs sama dengan P per K kali 100%. Dan keterangan Fs sama dengan farmer share, P sama dengan harga yang diterima petani, K sama dengan harga yang diterima konsumen. Ya. Nah, ini analisis perhitungan tanaman kacang panjang yang saya perhitung-hitungkan dari tadi sama Bapak Sapriyudi tadi. Saya bertanya kepada beliau, kemudian katanya beliau mendapatkan keuntungan hanya 1.500. Tapi karena beliau mempunyai lahan yang banyak, sehingga beliau bisa menjadi pengumpul pedagang desa. Jadi setelah menjadi petani desa, beliau menjadi pedagang pengumpul desa. Jadi beliau mencakup penilaian semuanya sebagai berikut. Dari 5.000 sampai 6.500 dengan keuntungan 1.500 dan sebagainya ya. Nah, setelah di pedagang pasar, beliau mempunyai banyak teman yang istilahnya orang sudah banyak channel. Jadi beliau mempunyai suatu lembaga begitu, dan mereka mengambil keuntungan hanya 1.300 dari pemasaran, tapi harganya juga 8.000 beliau membeli. Beliau si pembeli pasar membeli kepada beliau 8.000, kemudian dijualnya 9.000. Nah, setelah pedagang lainnya ini, maksudnya ini setelah tidak laku di pasar, kemudian ini dipasarkan lagi. Kalau nggak dipasarkan lagi, melakukan itu bisa tekor atau rugian. Jadi kalau dipasarkan lagi menjadi berkembang lagi, biasanya ke desa-desa atau tempat yang luar yang tidak ada. Kesimpulannya, jadi perhitungan margin yang bisa didapat dari petani
tersebut dari tanaman kacang panjang yang saya analisis survei tadi, dalam sebuah kesimpulan margin, petani hanya mengambil keuntungan 1.500 saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.